mau disajikan Mas adalah melanjutkan potensi kita di HNI. Ya. Yang artinya Bapak Ibu, hari ini kami ingin mengajak kita harus segera debt free, harus segera bebas secara finansial, insya Allah ya, untuk mewujudkan dream kita, harapan-harapan kita. Nah, berarti Allah, kalau saya coba mengingatkan kemarin waktu jauhlah gitu kan ya, ini ada satu konsep yang insya Allah kita bisa pahami bersama, bahwasanya usia kita bukan lagi muda saat ini. Ya, rata-rata di antara kita yang hadir di sini sudah di atas 30 tahun. Nah, tapi kita ingin segera debt free, ingin segera mewujudkan harapan-harapan kita, ya. Haji tidak lagi kita punya ancang-ancang harapan dengan reguler, tapi harus kita percepat dengan haji plus, atau kemudian kita bisa haji dari undangan Raja Salman ya, haji Furoda, kurang lebihnya satu orangnya 250 juta, berarti berdua ya 500 juta ya, setengah miliar. Sehingga nampaknya kalau kita renungkan Bapak Ibu, tidak mungkin ya, finansial yang bebas seperti itu, dan terutamanya waktu ya, waktu luang, waktu yang harus kita miliki kan, juga nanti kesehatan ya. Kalau waktu kita terus diforsir untuk bekerja, ujung-ujungnya nanti kesehatannya bermasalah. Untuk itu bagaimana ya Bapak Ibu ya, supaya kita memiliki waktu yang cukup, waktu yang proporsional baik gitu kan, tetapi secara finansialnya bagus, bukan waktunya longgar tapi finansialnya bermasalah ya. Jadi saya bukan untuk tujuan hubud dunia ini Bapak Ibu malam hari ini, tapi kita bebas finansial. Jadi kaya sejati itu bebas finansial, artinya mau beli apa-apa yang bermanfaat itu kita nggak usah pakai mikir-mikir gitu loh ya. Tapi juga memiliki waktu yang cukup, waktu yang relevan ya, buat keluarga, waktu buat menambah ilmu seperti ini malam hari ini kita silaturahim seperti itu. Nampaknya Bapak Ibu, konsep itu tidak bisa kita wujudkan kalau hari ini kita terus senantiasa menjadi karyawan. Betul tidak Bapak Ibu? Mohon maaf, saya bukannya merendahkan karyawan ya, saya sendiri menjadi karyawan kurang lebih 8 tahun Bapak Ibu, waktu itu di Toyota. Ya, tapi terus kemudian saya tersadar setelah membaca buku yang dianjurkan oleh Abu Syauqi, kita minimal membaca Rich Dad Poor Dad, gitu. Retire young, retire rich, gitu. Jadi pensiun muda, tapi juga bebas finansial, gitu. Bukan pensiun muda, tapi terus kemudian tidak memiliki plafon finansial, gitu ya Bapak Ibu ya. Boleh kita jadi karyawan, tapi jangan lama-lama. Saya anaknya PNS, Bapak Ibu. Ayah saya PNS tahun 70, beliau sudah mulai bekerja dan pensiun di tahun 2010, berarti kurang lebihnya 40 tahun beliau bekerja di salah satu Hutbun ya, kehutanan dan perkebunan, salah satu departemen di pemerintahan. 40 tahun Bapak Ibu, dan saya kepo waktu itu, saya nanya pensiunnya hari ini berapa yang diterima, ya 800 sampai 900 ribu ya Bapak Ibu ya, padahal waktu itu sudah golongan ya bagus lah kan. Nah, maka tentunya ini bukan menjadi pilihan kita menjadi karyawan gitu kan, apalagi sudah di atas 30 tahun, atau kemudian pebisnis kecil, bisnis kecil-kecilan hari ini ya makin kecil Bapak Ibu ya. Coba kita lihat hari ini orang-orang yang punya usaha malah justru makin kesulitan. Karena apa? Contoh nih angkringan ya Bapak Ibu di Solo. Angkringan itu baru gerobaknya itu baru dibuka lapaknya itu jam 5 jam 6 gitu Bapak Ibu. Kemudian dia masak air setengah jam gitu kan ya, karena banyak kan satu panci begitu kan. Terus kemudian jam ya setengah 6 gitu baru mateng tuh airnya yang buat kopi, buat jahe gitu kan Bapak Ibu ya. Lalu kemudian jam setengah 8 harus sudah ditutup Bapak Ibu. Betul tidak? Ya. Jadi hari ini sangat tidak menguntungkan bagi para pebisnis kecil Bapak Ibu.
Kalau profesional bagaimana ya? Profesional. Profesional, Bapak Ibu harus belajar lagi. S1 nggak cukup ya, mesti harus spesialis, bahkan harus harus ngambil doktor ya, karena sekarang S2 sudah banyak ya, MM itu sudah banyak. Mas Zaid baru menyelesaikan MM. Bisnis online bagaimana ya Bapak Ibu? Nah, bisnis online nanti Bapak Ibu juga apa namanya? Kehabisan waktu. Ya, pernah mengalami kita bisnis online itu ya gimana ya? Lepakin sendiri, cari orderan sendiri, jadi kita mantengin terus handphone kita, betul nggak Bapak Ibu ya, laptopnya, mantengin nanti dapat orderan, terus ngecek transferan, habis itu packing, habis itu nganterin ke apa namanya paket-paket itu, ya Allah, waktunya habis. Money game, jangan-jangan main-main money game. Direct selling juga menghabiskan waktu. MLM bagaimana Bapak Ibu? Hari ini MLM orang tuh makin makin skeptis sama MLM. Betul tidak? Ya, orang-orang makin ragu, apalagi yang sistem binary, yang katanya cepat kaya. Nggak ada skim cepat kaya tuh hari ini Bapak Ibu. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Ya, beternak bagaimana beternak? Ya Allah, beternak, bertani. Ya, saya mendapatkan keluhan banyak nih. Kemarin aja saya punya sawah nganggur, saya suruh garap orang itu, orang sudah apa ya? Kalau dulu kan gampang sekali ya, diajak kerjasama gitu kan. Tapi hari ini orang bilang, Pak nanti saya beli bibitnya, beli pupuknya, terus kemudian belum lagi serangan hama, terus kalau lagi dijual tuh harganya sangat rendah sekali, Pak. Begitu nasibnya para petani dan peternak kita, Bapak Ibu. Nah untuk itu, kalau kita lihat di sini, ya, maka opsinya apa? Kalau kita ingin bebas finansial, kalau Bapak Ibu hari ini punya katakan 3,5 miliar gitu kan, nah cakep tuh gitu. Buat usaha apa ya? Ya udah buat beli properti, habis itu disewakan. Hotel sih hari ini pada tutup ya, tetapi orang yang bekerja masih cari kos-kosan. Ya kos eksklusif cukuplah 3 sampai 3,5 miliar. Kalau Anda ada, ya maka ini oke. Tapi kalau tidak ada bagaimana? Ya, berarti kita nggak bisa dong jadi investor atau beri waralaba. Ya, 3,5 cukuplah Anda punya beli franchise-nya Indomart atau Alfamart gitu. Belum belum sewanya, belum tokonya begitu kan. Berarti Allah, kalau usia Anda di bawah 30 tahun, ya, bolehlah kita membangun usaha dari nol. Bangun usaha dari nol, start from zero. Ya, start from zero. Dari nol. Membangun sebuah imperium bisnis gitu. Tapi hari ini kenyataannya kita udah di atas 30 tahun, Bapak. Dan jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah networking. Ya, Bapak Ibu, networking. Nah, networking itu bagaimana sih? Apa sih konsep daripada networking itu? Kan? Apa bedanya dengan MLM gitu? Bapak Allah, kalau MLM itu ya merekrut. Kita merekrut orang, kita langsung dapat keuntungan. Dan itu secara fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia diharamkan. Ya. Memang cepat sih, tetapi hari ini orang mulai berpikir Bapak Ibu. Ya, daftar sebuah perusahaan, daftarnya harus mahal gitu. Maka konsep kita ini Bapak Ibu tak usah perlu bingung. Konsep kita adalah konsep networking. Sebagaimana tadi yang disampaikan di slide awal tadi itu tentang networking Bapak Ibu. Networking. Sesungguhnya ini sudah diajarkan ya oleh Rasulullah SAW sejak lampau tentang networking itu. Net itu jaringan, Bapak Ibu. Jaringan. Dari metodologi bahasa Arabnya jamaah atau jama'i. Working, work kan bekerja ya Bapak Ibu ya. Coba kita serap dengan bahasa Arabnya adalah amal. Kerja itu amal. Setelah kita al-fahmu, faham, kemudian kita bekerja beramal. Hingga gabungannya adalah ini amal jama'i. Usaha kita adalah usaha amal jama'i. Usaha yang dikembangkan secara bersama-sama. Ya, dari kita semuanya secara bersama-sama.
Kalau di MLM tuh kita nggak bisa jual produknya UMKM Muslim, nggak bisa. Tapi dengan pola networking ini kita bisa berkolaborasi dengan ribuan UMKM Muslim, Bapak Ibu. Bapak Ibu coba buka halmall.id. Di situ ada puluhan ribu produk UMKM Muslim, Masya Allah. Yang kita tawarkan, ya loyal market kita, loyal customer ya, yang ada di HNI kurang lebihnya 5 juta, Bapak Ibu. Keren tidak? Ada nggak MLM gitu kemudian yang bantu menjualkan produknya UMKM? Saya yakin nggak ada. Di networking kita ketemu, Bapak Ibu. Di HNI ini kita ketemu. Nah, Bapak rahmati Allah, apa bedanya ya? Yang kita ketahui hari ini jaringan atau networking itu ada namanya Carrefour. Betul tidak Bapak Ibu? Carrefour. Dari Prancis. Ada Indomart. Ada Alfamart. Ada KFC. Ada McD. Ini jaringan bukan Bapak Ibu? Semuanya adalah jaringan. Ya, tersebar di seluruh Indonesia. Tersebar nih. Dari Aceh sampai Papua. Bahkan di luar negeri. Nah, kita juga memiliki kartu Alfamart, kartu Indomart, ada kartunya. Betul kan? Kalau kita masuk ke sana kan mesti tanyain, ada kartu Alfamartnya, ada kartu Indomartnya, dan di situ juga menawarkan poin, gitu kan? Tapi poin di situ ya sangat kecil sekali manfaatnya, yaitu untuk ditukar sama wafer Tenggo, sama Supermi, sama sirup marjan, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Manfaat daripada kartu itu. Ada poin-poinnya juga, tetapi ya hanya sebatas ini, Bapak Ibu. Nah, ada dua hak yang membedakan, yang kita tidak dapati di situ. Di jaringan ini, kita dapat hak, yaitu hak beli, Bapak Ibu. Ah, begitu. Sama, kita ini masuk ke networkingnya mereka, mereka dengan asas networkingnya mereka, kita masuk di dalamnya, tapi kita hanya punya hak apa, Bapak Ibu? Hak beli saja. Ya, begitu. Sementara kita di HNI, Masya Allah di HNI, selain hak beli, kita memiliki hak jual, Bapak Ibu. Saya nanya nih, Anda di Alfamart boleh nggak Anda menjual sirup-sirup yang ada di sana? Ya dibeli dulu baru dijual. Tapi misalkan ada Alfamart di Makassar, Alfamart di Gorontalo, Anda di Solo atau ada di Surabaya, bisa nggak menjualkan produk-produk mereka untuk kemudian dikirim-kirimkan, di dropshipkan, bisa nggak ke wilayah-wilayah itu? Tidak boleh, tidak bisa. Ya. Sementara, ayo kita simak nih, Masya Allah, kita bersyukur sekali bergabung bersama perusahaan kita tercinta ini, HNI Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ada dua hak itu, ya, ada dua hak yang Bapak Ibu pakai. Yang pertama adalah hak beli, kita beli, pakai untuk diri kita sendiri, pakai. Lalu kemudian kita bisa ceritakan manfaatnya, orang tertarik kita ajak, begitu Bapak Ibu. Terus itu artinya kita memiliki hak jual yang luar biasa. Bapak Ibu dengan bergabung 10.000 atau 30.000 di HNI, Bapak Ibu boleh menjualkan di jutaan outlet halal mat di Indonesia. Betul tidak? Yang Bapak Ibu tinggal di Surabaya, ada mitra Bapak Ibu, customer Bapak Ibu, misalkan di Gorontalo, silahkan beli di Ibu Rusmin Otinio. Ya, yang di Palu boleh ke Ibu Fatma Niude, gitu kan? Dan dilayani dengan baik. Lalu Bapak Ibu bisa lihat di AFU. Di situ di genealogi omset mulai kebaca, ya di genealogi itu. Ternyata jaringan saya di Gorontalo, di Palu, di Mojokerto, ya dilayani Bu Ridia dengan baik. Di Gresik, Ibu Endang melayani dengan baik. Ya, dimanapun Anda memiliki hak jual yang luar biasa. Itulah konsep networking kita, Bapak Ibu, yang membedakan dengan networking yang selama ini ada.
Dan networking ini menjadi solusi hari ini, Bapak Ibu. Ya, kalau kita mau bebas secara finansial, secara waktu, maka mau nggak mau kita mesti harus paham dan menjalani networking ini atau mengoptimalkan networking kita. Ya, Bapak Ibu ya, itu motivasi pertama yang saya sampaikan, bahwasanya bersyukur kita hari ini telah ditunjuk ya oleh Allah SWT, dipilih gitu kan, membersamai perusahaan ini. Dan ada yang sudah jadi stokis, ada yang sudah jadi DC, begitu kan ya. Bahkan ada yang sudah jadi BC atau business center. Ayo teman-teman segera fokus, istiqomah, jalanin konsep yang kemudian kita sudah yakinin nih. Yang sudah yakini bahwa konsep ini adalah solusi ekonomi kita, solusi ekonomi umat. Nah, Bapak Ibu, ada satu hal lagi nih yang mesti kita harus segera pahamkan ke teman-teman jaringan kita, karena ini luar biasa ya. Waktu kemarin di bulan Juni ya, kita mensosialisasikan adanya RKJ yang naik 6 kali lipat gitu. Bulan Juli teman-teman merasakan nggak? Bonusnya itu luar biasa, cakep banget. Padahal itu di PPKM jilid 4 loh Bapak Ibu. Ya, pas di pengumuman 1 Julinya, Giant mem-PHK 15.000 karyawannya. 1 Agustus hypermarket menutup gerai-gerainya Bapak Ibu di beberapa mall yang saya saksikan sendiri. Di Solo Grand Mall, di Solo Square tuh hypermarketnya ditutup, close. Yang sebelumnya didahului oleh Robinson. Retail-retail hari ini pada gulung tikar, pada tiarap. Kita bukannya senang, bukannya bahagia Bapak Ibu, tapi banyak saudara-saudara kita yang jadi pegawai, yang jadi karyawan, yang jadi suppliernya hari ini stoknya lockdown totally, berhenti Bapak Ibu. Pabriknya shutdown. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, di saat seperti itu omset kita makin meningkat, makin melejit, makin melesat. Omset nasional hari ini luar biasa pertumbuhannya Bapak Ibu. Ayo dicek, kalau di AVO-nya Bapak Ibu kok turun, nah itu ada masalah tuh. Kenapa kok bisa turun gitu kan? Sementara omset nasionalnya meningkat luar biasa Bapak Ibu. Oke. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena teman-teman di bulan Juli kemarin itu mensosialisasikan adanya RKJ, Juni, RKJ naik 6 kali lipat. Waktu itu memang anggarannya kurang lebihnya 5 miliar ya, untuk RKJ 6 kali lipat. Dan ini ada anggaran yang lebih gede lagi, puluhan miliar Bapak Ibu, namanya Flying Eagle. Ya. Jadi Bapak Ibu mesti harus memahami itu konsep Flying Eagle ini. Flying Eagle Bapak Ibu. Apa sih syaratnya Flying Eagle ini? Ini berlaku semua agen, bahkan kecuali LED Bapak Ibu. LED tidak masuk hitungan Bapak Ibu. Jadi kita waktu itu rapat nih, bagaimana yang menggerakkan teman-teman yang baru join di HNI. Jangan hanya yang udah lama-lama, jangan hanya yang sudah mendapatkan saham dari perusahaan. Maka kita merumuskan adanya promo ini Bapak Ibu, yaitu Flying Eagle. Jadi Flying Eagle ini ya, ini berlaku untuk semua agen, berarti AB, level AB Bapak Ibu ya. AB itu berarti 10% orang baru bergabung sampai dengan kemudian dia menjadi seorang executive director, yaitu 35%. Ini yang mendapatkan. Jadi saya kemarin keliling ya Bapak Ibu ya, ke Jawa Timur, saya nanya dapat berapa Pak Flying Eagle-nya? Ada yang dapat 1,5 juta, ada yang dapat 2 juta, gitu kan? Ibu Arnida yang di Tangerang itu bahkan setiap bulannya dapat Flying Eagle tuh Bapak Ibu. Ya, maka saya harap semuanya tim kita winners itu mendapatkan Flying Eagle juga, karena ini anggarannya gede banget Bapak Ibu. Rugi kalau kita tidak meraih Flying Eagle ini. Ya, pahami cara mendapatkannya. Insya Allah Bapak Ibu bisa. Lalu kemudian TP pribadi Bapak Ibu. TP pribadinya 600 poin. Ya. Jadi saya ajak Bapak Ibu yang biasa normally TP-nya 200,
begitu, TP 200, single, di sini aja, ya Bapak Ibu ya. Saya ajak Bapak Ibu scale up, tingkatkan TP-nya menjadi 600 poin. Ya, jadi berapa? 600 poin. Apa manfaatnya? Apa keuntungannya? Bapak Ibu ketika TP 600 poin. Ya. Ini bukan untuk mentor Bapak Ibu. Salah besar. Ya, pemahaman kita salah besar kalau kita TP 600 itu untuk ningkatin omsetnya mentor. No, bukan. Bahkan dengan TP yang kita naikkan 600 poin ini, itu malah cashback kembaliannya itu lebih gede kepada mitra. Ya, jadi Bapak Ibu yang saat ini masih di posisi AB, manajer, itu usahakan segera menjadi senior manager. Karena apa? Di posisi senior manager ini Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan bonus namanya RKJ. Apa itu? Royalti Kemajuan Jaringan. Berarti kalau sudah bicara royalti, ini bicara untung atau profit internasional. Itu Bapak Ibu. Bukan hanya omset pribadi jaringan Anda. Bukan. Tapi ini untung atau profit HNI internasional. Ya, halal network internasional. Begitu ya Bapak Ibu. Gak apa-apa. Tetap ada. Oke, kita coba pahamkan di sini dulu. Pelan-pelan aja ya Bapak Ibu. Ya. Pelan-pelan. Nanti karena Bapak Ibu perlu memahamkan kepada mitra apa manfaat TP 600. Waduh Pak, berartinya saya mesti harus belanja lebih banyak ya Pak. Tidak. Karena apa Bapak Ibu? Bapak Ibu cukup ya, yang dikonsumsi itu cukup 200 poin saja. Ya selama ini kan kita minum apa? Susu kambing, begitu ya. Terus apa lagi? Untuk anak kita kasih HNI Health. Betul tidak Bapak Ibu? Terus kemudian suami minum Sevel, ibu-ibunya pakai hibis. Ya, orang tua kita kasih gamat lah supaya sholatnya nggak kesakitan ya waktu sujud, waktu rukuk begitu kan. Nah, ini lalu mandi kita pakai apa Bapak Ibu? Pakai PGH, sabunnya sabun madu, samponya sampo propolis, lalu deterjennya pakai green wash. Cukup Bapak Ibu? Cukup sudah. Ini sudah 200 poin. Pakai aja ini. Ya, 200 poin. Pak, katanya 600 poin. Bagaimana? Kan ada lagi 600 dan 400 poin berikutnya. 400 poinnya ini, Bapak Ibu, kita ajarkan kepada mitra-mitra kita, yaitu bahwasanya kita perlu amunisi. Betul tidak? Ya, kita ini perlu peluru. Wah, kayak mau perang aja nih. Enggak. Kata lain deh. Kita perlu dummy produk. Yes, dummy produk. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau beli handphone gitu kan, kemudian Bapak Ibu datang ke Samsung Official Store, betul? Apa yang tanyain Bapak Ibu? Ada nggak dummy produknya? Bapak Ibu mau beli S20 misalnya, atau S21 Ultra gitu kan? Bapak Ibu ngeluarin dana 17 juta gitu kan untuk beli handphone. Tentunya Bapak Ibu itu perlu pengen megang gitu kan, pegang rasanya kayak mana sih, terus fiturnya apa aja sih, terus model kameranya ini kalau dicobain kayak mana gitu kan. Orang itu akan memutuskan membeli sebuah produk karena dia sudah secara kinestetik motoriknya ya, dia pakai ini dan produknya yang dikeluarin sama Samsung Official Store, dan mereka ngeluarin tuh untuk ningkatin omset dia gitu kan. Kalau orang carinya S21 ya ada dummy S21. Kalau orang nyarinya A17 ya ada kemudian pegangannya A17 atau A7 atau apa ya di situ ya. Gitu. Dan bukan hanya Samsung, mau Oppo, mau Vivo, mau apa namanya Apple ya. iPhone Pro Max yang 25 jutaan pun dia buka segelnya, dijadiinnya dummy produk.
Ayo Bapak Ibu. 400 poin ini dummy produk ini akan meningkatin omsetnya Bapak Ibu semuanya. Ya. Karena orang tuh akan tertarik pegang extra food, mencium-cium sabun kolagen, megang-megang minyak herba sinergi. Maka amunisi atau peluru itu 400 poin itu Bapak Ibu taruh, ya, taruh di mana? Di tas transparannya Bapak Ibu itu. Lalu ketemu di majelis taklim, ketemu di mana gitu. Itu adalah dummy produknya Bapak Ibu, kemudian didemokan. Apakah hanya handphone? Tidak Bapak Ibu. Orang yang jualannya apa? Jualannya misalkan eh, properti gitu kan ya. Bahkan dari properti mereka juga bikin dummy produknya. Properti, Anda kalau beli properti Bapak Ibu, Anda akan temui para pengusaha-pengusaha developer itu dia bikin market-market rumah kecil. Kan begitu kan? Mau satu lantai atau dua lantai, dia bikin marketnya. Bagaimana taman di depannya, bagaimana tanah di belakangnya, oh masih bisa cukup nih buat kolam renang. Bagaimana bentuk tangganya, oh keren di bawahnya ada kamar mandinya, gitu Bapak Ibu. Ya, orang ngeluarin miliaran, mereka itu otak mereka itu kinestetik motoriknya itu akan bergerak setelah melihat ini Bapak Ibu. Market, ya, prototype gitu. Itu properti di handphone. Bapak Ibu beli motor, Bapak Ibu beli mobil, gitu kan? Bapak Ibu datang ke mall, maka di lantai dasarnya itu pasti ada, ya kalau motor ya 2 atau 3 unit. Anda pegang-pegang gasnya, Anda pegang-pegang, Anda naik ke joknya, gitu kan ya. Begitupun mobil, itu ada 4 unit. Ya mulai dari LCGC-nya, misalkan mobil Toyota ya ada Agya-nya, Ayla, kemudian ada medium car-nya, itu ada Avanza, di situ dibuka-buka pintunya, begitu kan Bapak Ibu ya. Kemudian luxury car-nya ada Innova, Anda masuk ke dalamnya, coba setirnya, terus ya reclining seat-nya, kemudian ada lagi yang premium car, Anda masuk-masuk Alphard gitu kan ya, Anda lihat bagaimana sih kalau atapnya terbuka, ya. Apa namanya di atas itu sunroof-nya atau moonroof-nya, begitu Bapak Ibu. Oke, sehingga dengan pola adanya dummy produk itu, maka orang itu akan beli, memutuskan untuk beli. Atau kemudian kalau networking, dia akan join. Nah, ini cakep nih produknya ini, gitu. Jadi Bapak Ibu, inilah langkah kita, cara kita bagaimana mitra-mitra kita edukasi dari biasanya harian itu TP 200 poin menjadi 600 poin. Selain dia nanti dapat peningkatan royalti kemajuan jaringan, kalau 200 poin itu hanya indeksnya hanya 1 kali saja dari bonus RKJ. Tapi kalau 600 poin maka dia dapat 3 kali indeks Bapak Ibu. RKJ-nya 3 kali lipat Bapak Ibu. Kan ini manfaat nih buat mitra ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang saya maksudkan. Segera edukasi Bapak Ibu, edukasi mitra. Agar paham manfaat ketika dia TP 600 poin. Ditambah ini Bapak Ibu, ya, ditambah konsep Flying Eagle ini. Ketika kita sampaikan konsep Flying Eagle ini, Bapak Ibu, rahmati Allah semuanya, ya, maka saya yakin omset Bapak Ibu akan menang. Ya. Berarti saya menerangkan tadi tentang kenapa kita mesti TP 600 poin ini Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang memberatkan menjadi beban daripada mitra kita, karena TP ini adalah hak mereka, ya, bukan kewajiban Bapak Ibu. Bedain tuh antara hak sama kewajiban. 600 poin ini adalah hak mereka Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu wajib menyampaikan haknya. Kasihan kepada mitra kita kalau dia nggak tahu hak. Yang ketiga, BBG bulan pertama minimal 50.000. Ya, ini kan gampang ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu TP 200 poin saja, waktu itu Bapak Ibu menjadi AB,
maaf, misalkan sudah manajer ya, manajer kan 20% nih Bapak Ibu. Maka BPG-nya, BPP-nya berapa? Ya, seorang yang TP 200, ya, dia manajer itu 20%, kalikan 200 poin, maka dia terima BPP, artinya bonus prestasi pribadi, 40.000. Betul? Lalu kemudian dia dapat royalti stabilitas belanja 200, 200, 200 rutin kan? Mitra kita rutin, maka ketambahan 60.000. Ini kalau kita total sudah 100.000. Berartinya secara BBG ini sudah masuk, Bapak Ibu. Ya, syaratnya udah masuk. Jadi banyak mitra-mitra kita itu yang masuk nih syarat yang ketiga ini. Yang pertama masuk, yang kedua perlu di reminder nih. Tolong diingatkan. Ya, salahnya mentor kalau mitranya nggak diingetin ya. Kita jangan diem-diem aja, Bapak Ibu. Kasihan, ini haknya mereka loh, Bapak Ibu. Yang keempat, BBG-nya mengalami kenaikan 2 bulan berturut-turut dan akumulasi kenaikan dalam 2 bulan itu 500.000. Nanti di sini ada simulasinya. Tapi di simulasi ini ada yang salah, nanti kita ralat ya Bapak Ibu ya. Salah dikit gitu kan ya. Nah, menariknya di sini Bapak Ibu. FE-nya, Flying Eagle-nya itu dari akumulasi tadi itu dikalikan 80% loh Bapak Ibu. Masya Allah. Ya, 80% itu gede banget Bapak Ibu. Bagi orang-orang yang baru ini akan memberikan semangat spirit yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu kalau mesti tanya ya, saya kalau ngisi SBP, BSC bagaimana ya Pak? Kasih semangat, motivasi kepada mitra-mitra yang lemes gitu kan ya. Sementara banyak sekali booster itu kan ya, penyemangat atau promo-promo di HN itu yang luar biasa. Ya. Puluhan miliar anggarannya Bapak Ibu. Maka ambil nih. Ambil. Oke ya. Dan ada, kenapa sih kok dikasih maksimal 30% Bapak Ibu? Ini kita melibatkan Dewan Syariah Nasional atau Dewan Pengawas Syariah kita Bapak Ibu, agar tidak muncul spekulan-spekulan. Ya, agar tidak muncul spekulasi sehingga dia nanti TP gede-gedean, belanja banyak-banyakan, enggak Bapak Ibu. Maka kita kasih maksimal, dan walaupun dikasih maksimal pun masih menarik, ya hitungannya masih menarik. Contoh ya Bapak Ibu, ini contoh yang kecil-kecil, nanti saya kasih screenshot AVO mitra-mitra kami yang ada ya. Jadi oke. Oke. Mas, udah dulu, minum dulu. Baik, Bapak Ibu. Contoh ya, Bapak Ibu perhatikan di slide. Jadi saya pakai hitungan paling minimalis saja, ya, paling kecil. Jadi bulan pertama BBG-nya 50.000 nih. Bulan kedua bonus bersih grupnya 100.000. Berarti kenaikannya berapa Bu? 50.000. Ya, dari bulan pertama ke bulan kedua. Bulan ketiga kan akumulasi 2 bulan ya Bapak Ibu. Ketiga bonusnya 600.000. Berapa kenaikannya untuk 500.000? Akumulasinya berapa Bapak Ibu? Ya, syarat pertama masuk ya, syarat pertama sudah masuk 50.000. Lalu kenaikan, syarat akumulasi kenaikannya berapa? 550 ya Bapak Ibu ya, nih 550. Nah, dapatnya berapa? Ini salah dikit nih Bapak Ibu, ini 500.000, mestinya ngitungnya adalah 80% kalikan. Jadi berapa akumulasinya? 550.000 Bapak Ibu. Jadi mestinya dia dapatnya berapa? 440.000. Ini Flying Eagle. Ada batasannya 30% dikalikan berapa bonus bersih grup terakhir? Bonus bersih grup terakhir 600.000. Berarti batasan atau plafonnya dia berapa Bapak Ibu? Yaitu 180.000. Nah, sehingga bonus yang ditransfer itu ya berapa? 600.000 di bonusnya kan? Ditambah berapa? Ditambah 180.000.
Mestinya dapatnya 440, tapi plafonnya 180. Nah, ini nanti dilihatnya di mana Bapak Ibu, di finding cash. Begitu ya. Nah, contoh berikutnya ini contoh kedua Bapak Ibu. Saya pakai yang satu lagi. Masih semangat Bapak Ibu? Masih toh. Ya, kita berpikir sekarang buat mitra kita. Contoh yang kedua, bulan pertama bonus bersih grupnya 200.000. Ya, oke. Masuk Bapak Ibu syarat? Masuk. Bulan kedua 500, berarti kenaikannya 300.000. Ya. Bulan ketiganya 700. Berarti kenaikannya berapa Bapak Ibu? 500 ke 700 naik 200. Akumulasinya berapa Bapak Ibu? Akumulasinya adalah 500. 500 berarti syarat nomor 4 ini terpenuhi ya Bapak Ibu ya. Ini terpenuhi. Ini terpenuhi. Dan jangan lupa TP-nya di bulan ketiga itu jangan lupa TP-nya 600 Bapak Ibu ya. TP 600. Baik. Nah, sekarang kita lihat kenaikannya berapa? Kenaikannya 300 sama 200. Naiknya berapa Bapak Ibu? 500. FE-nya berapa? Ya, FE-nya 80% kalikan 500. Berapa flying eagle-nya Bapak Ibu? Flying eagle-nya adalah, ini salah hitung juga ini Bapak Ibu ya. Wah, stafnya dulu tak ingat ini. Mestinya 80% kalikan 500, yaitu 400.000. Nah, batasannya 30% kalikan berapa bonus terakhir? 700.000. Berarti batasannya 210.000. Yang beliau terima adalah 700.000 ditambah 210.000. 910.000. Begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang supaya lebih menarik tuh, angka simulasi ini biasanya memang kita buat minimalis. Tapi walhasil Bapak Ibu, Masya Allah, gitu kan ya. Para penerima, ya mitra-mitra kita, itu luar biasa terimanya. Nih, ini dari screenshot AVO nih Bapak Ibu. Ya, coba saya perlihatin. Gedein, seret, gitu kan. Udah gede belum Pak saya? Kurang gede lagi. Ini beberapa contohnya nih Bapak Ibu. Perhatiin Bapak Ibu. Oke ya. Nah, ini salah satu mitra kita nih. Setiap bulannya naik Bapak Ibu. Setiap bulannya. Jadi kalau follow the leader, follow the system itu luar biasa ya. Ayah, piring yang itu. Ibu ya, Mas. Aja ya. Bonusnya 3.110.000. Tadi ini bulan Maret. Bulan April 3.446. Naiknya 272. Mei bonusnya naik jadi 4.400. BBG-nya naik 967. 967 ditambah 272, ini hasilnya Bapak Ibu. 1.240.000. Ini yang kita bikin buat ngitung kalikan 80%. Ya, flying eagle. Berapa? 80% kalikan 1,240416, hasilnya 992. Plafonnya dia berapa Bapak Ibu? Plafonnya dia, kita lihat bonus terakhirnya, yaitu bulan Mei, bonusnya 4.414 kalikan 30%. Plafonnya 1,3. Sehingga angka ini tidak tereduksi Bapak Ibu. Angka ini diserap penuh. Ya, karena plafonnya segini. Yang dia terima berapa? 4.400. Iya Bapak Ibu ya. Ditambah 9 juta, ditambah 992.000. Kan menarik tuh Bapak Ibu. Karena dia paham nih akan flying eagle. Ya. Di sini jangan lupa ini TP 600 ya Bapak Ibu ya, ini TP 600. Berarti bulan Agustus ini Bapak Ibu, sinyalemen Bapak Ibu ini bulan Agustus ini bonus Bapak Ibu naik ya. Kenaikannya dibanding 2 bulan yang kemarin itu kalau di total akumulasinya 500.000 dan bulan ini Bapak Ibu TP 600, maka akumulasinya itu akan dikalikan 80%. Ya, jangan lupa saya ngingetin ini aja nih Bapak Ibu. Jangan lupa TP-nya 600 dan jangan hanya
Anda saja yang menjadi ingat ya, Anda mesti harus segera sosialisasikan kepada mitra-mitra Anda. Jadi kalau kurang paham hitungannya boleh tanya di Robi. Ya Bapak Ibu ya. Bulan berikutnya nih, si Fulan ini Bapak Ibu, bulan Juni, Bapak Ibu, bulan Juni dia naik 4.876. Jadi angkanya ini angka real ya Bapak Ibu ya. Kita sorot dari AFO. Saya minta izin nih, izin AFO-nya dibukain kemudian saya catat ya. BBG-nya naik 462 Bapak Ibu. Ya. Padahal turun ya. Yang bulan Mei naiknya 967. Ya karena sudah naik gitu ya bonusnya ya. Dan bulan Juni naiknya 462, 967 turun jadi 462 kan Bapak Ibu ya. Akumulasinya jadi setiap prestasi setiap bulan sebelumnya itu senantiasa ditambahkan lagi begitu Bapak Ibu. Nih 967 ditambah 462 menjadi berapa? 1430. Plafonnya dia berapa Bapak Ibu? 30% dikalikan bonus 4876 1462. Berarti 1430 kalau saya kalikan 80% hasilnya ini Bapak Ibu. 1144187 sehingga bonus yang beliau terima adalah di bulan Juni itu 4876 ditambah ini full beliau terima tanpa tereduksi karena plafonnya jauh lebih tinggi daripada Flying Eagle. Menarik nggak Bapak Ibu? Ya, luar biasa nggak Bapak Ibu? Masya Allah. Bagaimana dengan bulan Juli? Ya, Juli bonusnya 5.941. Di bulan Juli ini bonus beliau. BBG-nya naik 1.6444 Bapak Ibu. Akumulasinya tadi yang 462 di sini ya. Saya tadi 462 ditambahkan ini Bapak Ibu. Jadi 1,5. Plafonnya ini Juli ini dikalikan 30% kan Bapak Ibu ya. Hasilnya 1782 masih plafonnya di atasnya. Jadi si Fulan tadi terima nih min haitsulayah tasibnya Bapak Ibu ya, Masya Allah. Karena siapa yang menggerakkan hati mitra-mitra kita kan Allah. Jadi dekat-dekat kita sama Allah Bapak Ibu. Perbanyak istighfar setiap hari Bapak Ibu. Insya Allah akan melembutkan hati kita, melembutkan hatinya mitra-mitra kita. Insya Allah. Jadi perbanyak terus istighfar. Insya Allah akan dibuka pintu rezeki kita ya. 5941 ditambah 1526 nih Bapak Ibu. Ini yang beliau terima. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, ini makin keren. Ya, Flying Eagle ini kalau disosialisasikan ya akan makin melejit. Teman-teman LED tidak usah berkecil hati ya. Sekarang saatnya teman-teman LED itu malah justru mensosialisasikan secara masif, memahamkan kepada mitra-mitra kita terkait promo Flying Eagle ini. Insya Allah omset Anda akan meledak luar biasa. Jadi apa ya, kayak semboyan saya di video tadi kan, kerja bareng mulio bareng gitu kan. Jadi sukses mitra-mitra kita, maka Anda pun sebagai leader pasti akan kecipratan suksesnya mitra-mitra kita. Itu prinsip kita ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita lebih enjoy, lebih menikmati, mengembangkan jaringan HNI, happy gitu kan ya. Jadi membuat orang bahagia. Ya insya Allah. Begitu Mas Zaid, itu yang dari saya lebih suka kita diskusi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.